Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli beras. Ke pasar membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Siapa yang jawab salam Ustadz paling keras, saya doain duitnya makin banyak. Saya yakin banget dah kalau udah urusan duit aminnya mantep. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mukarram yang mulia, sampai kita muliakan Umi Ustadzah Khadijah, Ustadzah Yana Karam, wakil anggota dewan dari fraksi PKS. Yang mulia yang telah memberikan waktu dan kesempatan buat saya, karena saya disuruh buru-buru, mobil dipercepat, kecepatannya luar biasa. Saya ceramah di waktu yang pertama, nggak begitu lama, disiapin makan juga sampai saya tinggal. Begitu nyampe dan nebak, ditanya bukannya alhamdulillah, ditanya di ujung kemana bae sih, baru dateng. Mengorong wadon mah begitu ya. Makaram ta'ilallah al-mujahid fisabilillah khifillah Ustadz Agus Salim. Beliau kasih waktu dan kesempatan buat saya, ini luar biasa banget. Dan saya dikasih waktu, saya manfaatin. Insya Allah ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Oh, udah berapa orang kiai yang mati di sini? Yang ceramah sampai 3 jam, bagaimana kagak mati orang? Mi Ustazah Aminah. Oh iya, apa? Kuping saya dari tadi sono ke bagian kipas angin mulu. Rambut gondrong, panjang, ketemu kipas angin habis saudah-udan, biar dia muter-muter gitu. Ketua DKM Mushola beserta pengurus lainnya, ibu-ibu solehah yang telah kumpul dan hadir duduk berdesak-desakan, insya Allah keringetnya yang turun akan jadi saksi di hadapan Yang Maha Kuasa. Bapak-bapak yang udah nemenin dan nungkulin saya di bagian dalam, saya itu nggak begitu banyak. Emang begitu hebatnya orang perempuan kalau bikin acara, orang laki mau diajak ke mau kagak, pokoknya kita mah jalan terus. Tapi kalau orang laki bikin acara, perempuan kagak dilibatan, kubrak be ujungnya. Bener gak begitu, Bu? Pokoknya tanpa perempuan mah kita hidup ugi. Jangankan sekelas manusia biasa kayak kita, Nabi Adam kurang gimana hebat tinggal di sorga. Lantaran kagak ada yang nemenin, ugi bawaannya. Udah gitu diturunin ke dunia bareng, tempatnya misah. 40 tahun tuh bini dicari kagak ketemu-temu. Makanya jangan main-main sama orang wadon. Bener gak begitu? Sayangnya cintai, jangan pernah melukainya, kecuali kiai nggak ngapa-ngapa. Dicoba itu. Udah kiai baru ceramah udah disurakin ke burung dara. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah berikan waktu dan kesempatan buat saya. Alhamdulillah saya dikasih bangku Betawi, karena ada bangkunya jadi saya manfaatkan biar ada pahalanya. Ibu begitu kiai ceramah mestinya kan bangkunya yang ada membel-membelnya gitu ya. Ini marahnya bangku kayak kita lagi ngopi di pinggiran. Begitu di sono ketemu air putih, sini air putih. Lah guru udah kayak benter bisa. Begitu nyampe pakai ditanya, guru kiai masih ngopi apa enggak? Enggak usah ditanya, gue masih sehat. Kalau orang sehat mah siapin baik, bener nggak begitu? Yang sakit baru kudu ditanya, benar. Ibu-ibu soleha yang hadir hari ini, yang insyaallah bakal diceritakan menjadi wanita-wanita penghuni surganya Allah. Emang ini bulan Maulud udah tanggal 15, 14 hari lalu sudah berjalan ini Robiul Awal. Robi itu bermakna senyuman, Robi smile. Jadi bulan yang penuh dengan senyuman, kudu gembira, kudu bahagia, itu Robiul Awal. Robiul Awal tuh jalan cepet banget, udah 15. Makanya saya girang banget begitu Robiul Awal nyampe. 2 tahun yang lalu kan pemerintah bikin larangan ya, kita kagak boleh kumpul, kagak boleh berkerumun, dilarang ya. Yang korban bukan cuman warga biasa, kiai juga nganggur. Nggak ada undangan pisan, sepi pisan. Bini sampai komplain, kayaknya kamu di rumah mulu udah emang gue mau kemana, undangan kagak ada. Ya kalau kamu nggak ceramah kita nggak punya duit. Jangan salah,
kita nggak tahu rezeki kita ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Justru ketika terjadi musibah lu kudu doa, banyak munajat sama Allah, rezeki mah nggak bakal ketukar. Ubinin dengerin omongan laki malam tahajud, siang duha tuh pagi, kalau habis ngaji sholat baca Quran, doa bini dijabah, bentar-bentar pengumuman dari masjid inna lillahi tuh. Jadi orang pada mati, baik waktu itu tuh bermati, orang pada mati tuh orang. Ya Bu ya, jadi saya ceramah juga tuh nggak pakai speaker, ngumpet-ngumpet tuh ya Bu, nih hari 7 hari, nih hari 7 hari, kau udah sepi ke doa lagi, kira-kira siapa lagi yang mati nih ya, begitu ya. Sampai begitu jahat juga tuh saja. Begitu, makanya sekarang ini berkerumun kita kumpul, alhamdulillah. Tim Gasidah yang luar biasa banget itu pukulan dan iramanya. Yang nyanyi mana itu vokalisnya tadi? Yang kemana-mana ya. Biasanya gua kalau habis nyanyi begini suka gua bagi duit orang ntar gitu biasanya. Duit kita mau banyak Bu ya. Alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan ama Allah. Kenapa sih kita kudu mulud? Kenapa mesti maulidan? Pertama, bukti tanda bakti dan rasa syukur kita kepada baginda Rasul. Hoi. Bu, karena Rasul sudah angkat harkat dan derajat kita, maka sudah selayaknya tuh tanggung jawab moral kita sama beliau. Karena kalau bukan tanpa wasilahnya Rasulullah, manusia tidak akan berarti dan gak akan bernilai apa-apa. Lewat diutusnya Rasulullah, manusia dimuliakan oleh yang maha kuasa, diangkat derajatnya. Amin ya robbal. Makanya jangan kagak muludan, kudu mulud kalau pengen berkah. Kalau pengen berkah tuh maulid mesti dan harus ada ajang silaturahmi di antara kita. Makanya Bapak lihat itu orang perempuan hidupnya berkah, rezekinya melimpah, umurnya panjang, kesehatannya terjaga karena orang perempuan rajin silaturahmi sama ngaji hobi. Tuh liatin daun Ramadan. Kalau punya bini begini nih, kalau belum mati jangan dikubur. Bener nggak begitu Bu? Coba kemarin yang banyak jadi korban orang mulu. Pokoknya orang perempuan mah gembira, dia mah kalau udah ada ceramah bahagia, gampang senyum, gampang tertawa, bukan kayak orang laki, tamat tawa rada susah. Ya Bu, udah punya bini galak, terus bebannya juga banyak, ya udah tahu-tahu miring be ke kanan. Coba kalau orang perempuan mau luar biasa. Ini siang diadakan trik matahari, panasnya luar biasa, tapi judulnya kebaikan dan kemaslahatan. Ujian panas, trik matahari yang begitu menyengat, bukan problema buat mereka loh ya. Lagi ibu-ibu ngeliat guru-guru kayak begini, masya Allah, begadang lagunya Roma, lagu dangdut dari Soneta. Ibu kalau ngeliat saya jangan lama-lama, takutnya nanti ada yang jatuh cinta. Iya salah. Bisa begitu ya. Itu berkah Ibu. Kenapa? Itu wasilah Rasulullah. Saya bilang Indonesia sudah lama tenggelam. Indonesia ini sudah lama tidak akan dikenal oleh dunia kalau seandainya nggak ada muludan. Lihat itu di Semenanjung Balkan, padahal mereka itu mayoritas rata-rata negara muslim, tapi kenapa mereka perang saudara tidak pernah berhenti, pembunuhan terjadi pada setiap harinya. Tapi Indonesia lihat dari Sabang sampai Merauke, dari Timur sampai ke Barat masih tetap aman, masih tetap tentram, walaupun ada gesekan dan gosokan. Itu hal yang lumrah untuk menguatkan mana barang yang bernilai, mana barang yang tidak berharga. Begitu ibu-ibu sekalian, amin dong. Saya disuruh maju sama Ustadz Agus Salim, udah aja begitu saya maju MC ngomong, bukan Bapak, Ustadz Agus dulu, dicoba itu. Lah saya disuruh, kalau kagak disuruh gua kagak bakal saya berangkat. Beliau tahu kebutuhan saya. Kalau memang saya mau ditaruh ke tempat yang kedua, tadi nggak usah dibilang buru-buru. Kan ditelepon saya, Ustadz udah di mana? Di mana aja boleh. Gua kata gitu ya. Ustadz udah di mana? Tenang Ibu, tenang. Ini baru jam 10 lewat 10 menit. Saya sudah punya pengalaman. Kalau masih jam 10 sampai setengah 11, ini umat dan masyarakat masih tetap sabar nungguin gurunya. Kecuali saya datang kemarin udah jam 12 tinggal karpet dong mata teker nih. Bener nggak begitu Bu? Makanya gitu guru nyampe, Ibu kudu ngomong alhamdulillah. Percuma Ibu datang ke rumah saya ngasih schedule dan jadwal, kalau saya sampai ada Ibu nggak tungguin. Bener nggak begitu Bu? Makanya saya tadinya mau bawa motor, tapi cuaca terik panas banget kan, pakai mobil. Yang kedua ngamanin berkat. Lah kan gue pernah ceramah pakai Supra X dulu Bu,
Ya kan mau pindah ke tempat yang kedua karena buru-buru, itu parsel plastiknya tipis. Lah kan kita ngebut lah rontok. Lah jeruk jatuh, pir jatuh, anggur jatuh, apel jatuh, yang selamat sampai rumah belimbing doang sama melon. Lah belimbing memang nyangkut kayak pagar, melon mah ngerada berat di tengah kayak ayam lagi narang. Aman, sampai di rumah bini nanya, "Liko parsel gini 2012." Waktu itu beda. Nah kalau begini mah tadi saya bilang sama driver saya, sohib temen saya, gas. Saya ngiringin pakai motor NMAX tadi, NMAX dulu langsung saya iringin, ada orang juga, mau mana sih buru-buru, dia nggak tahu baik kalau di dalam ada kiai. Emang orang wadon begitu tuh, orang wadon, masya Allah, orang wadon ya. Makanya ibu-ibu yang ada di sini nih, ada wanita-wanita solehah calon sorga. Apalagi judulnya peringatan Maulid, semua urusan dunia tinggalin, ini cuma karena urusan dunia. Maulid ABK nggak bisa nyaba, nggak nyampe, ngapain semua tanya. Tibang jogging doang sama senam di pinggir jalan tuh orang perempuan kan sekarang gitu ya, nggak boleh ngeliat tanah lapang rada kosong sama tempat rada ngetop, udah banyak pada senam tuh, udah pakainya ketat-ketat bener. Kadang-kadang kalau masih muda masih montok semok, mendingan dikit lah. Kalau nenek-nenek pakai legging najis buat nenek-nenek, udah badannya udah keriput gitu, udah bunyi ber kena angin, watak luar biasa banget. Nah coba aja kita kudu pikir rame-rame, tapi duduk majelis taklim, handphone keluarin, foto guru, pasang status biar viral, wa asarrohum wa kulla syai'in nanti di akhirat. Maulid bersama guru MR, begitu ibu. Ini ibu-ibu sosialita banget sih, orang wanita model zaman sekarang nih. Postingannya nggak boleh ngeliat resto sama rumah makan rada ngetop, langsung pasang status makan siang bersama kembang pisang. Kalau kata najis banget dah. Ya mau jantung pisang bang pakai distatusin. Makan siang bersama lucak dan oncom, jatuh-jatuh martabat laki baik. Yang kerja gajinya gede makan pakai jantung pisang baik, pakai kudu dipasang. Nih begini lagi ngaji nih status. Lagi haram hukumnya pasang status kalau kita nggak bagi orang. Dipasang-pasang itu makan, dipajang, dipoto-fotoin, makan siang bersama keluarga, dipostingin, itu yang lihat cuma bisa celam doang, takut najis gitu ya. Pikir tuh rame-rame ibu-ibu, makanya ibu-ibu tuh gampang masuk surga, tapi di neraka pintunya dua. Padahal perempuan itu, masya Allah, dalil dia punya, al-jannatu tahtatil amil ummahat, itu kan gitu. Surga ada padanya, al-jannatu, semua surga ada sama ibu. Tapi kenapa ibu bisa nggak masuk surga? Coba saya tanya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa afidat farjaha wa ata'at zaujaha. Perempuan mah kalau soal yang namanya sholat udah kagak ada lawannya, udah nggak ada tandingannya. Apalagi yang namanya puasa, jangankan Ramadan, yang namanya Senin Kemis Riyadhah tuh, sama puasa-puasa yang ada di bulan Muharraman, di bulan Rajab, semua dipuasain. Jaga kehormatan dirinya, banyak yang mampu dan sanggup serta bisa. Yang gagal orang perempuan itu kurang taat sama laki. Ngaji beda dari Senin, mau kagak ada berhentinya sampai Sabtu. Apa ditanya, lu ngaji berapa orang sih? Ngaji mah cuma 2, yang ngobrol 60. Lu coba itu lah, ngaji 2 yang ngobrol 60. Makanya ibu kalau ngaji pengen dapat ilmu kayak begini nih, ta'limul muta'alim. Duduk di sini, deketin guru, pahala besar, nggak akan dikurangi sama yang maha kuasa. Ngapain kita datang dari jauh kalau memang kita nggak bisa ngerubah diri kita dan sikap kita? Ini kan namanya ta'limul muta'alim. Innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, termasuk semut yang pada ada di lubang-lubangnya, termasuk ikan dan kelompoknya, la yusalluna ala muallimin nasal khair, semua berselawat, yang selawatnya itu dihususkan hanya untuk orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Amin ya robbal. Ini untung banget muludan silaturahmi jalan. Coba silaturahmi kan jalan bu, dari kampung ke kampung tuh, lihat ya, dari warga ke satu ke warga yang lainnya. Ini kan upaya orang di luar Islam, bagaimana umat bisa berjauhan dengan ulamanya, bagaimana ulama bisa melupakan umatnya. Karena itu dua kekuatan antara ulama dan umaro, itu merupakan background dan basic
Ya Bu, yang bisa bikin tentram itu kehidupan. Amin ya robbal. Apalagi sekarang panas sudah mulai rada lama, air udah mulai berkurang, paru udah banyak yang disambung, sumur udah banyak yang digali. Mungkin ibu belum begitu was-was karena ibu punya keyakinan masih ada air di bawah. Tapi kalau ibu makin takabur, makin sombong, itu air mau digali berapapun dalamnya tidak akan bisa mengeluarkan karena nggak ada izin dari yang maha kuasa. Mikir tuh rame-rame. Ya Bu, ya Bu, doa sama Allah. Ini panasnya nggak begitu panas nih hari ini mah. Ya kemarin mah 37, 36 di Mekah kemarin sampai 48, anduk direndam ditaruh di pala sampai ke tempat kering. Kalau sekarang kita ini masa Allah duduk berdempet-dempetan begini, nggak ada standnya pisan, masa Allah nggak ada jaraknya pisan itu. Ya Bu ya, aman sekarang mah. Coba kemarin mah lagi musim COVID-19 ngeliat orang lagi batuk kita nyureng, ngeliat orang lagi bangkis kita lagi penasaran sama dia, kan begitu ya Bu. Buayang pada main jarak-jarakan udah kayak main congklak gitu, kita main kebrek. Musola jadi korban, tempat ibadah nggak didatengin jamaah. Bener kan begitu Bu? Padahal orang batuk itu bukan tentu kena virus, bisa jadi alergi karena debu, alergi makanan, asam lambung tinggi, bisa jadi orang merangsang jadi batuk. Begitu kita udah penasaran, ada orang batuk lah, covid kayaknya tuh, covid tuh udah begitu. Wah ya Bu ya, ya Bu, makanya amanin kampung kita, amanin tempat dimana kita tinggal. Caranya wa makanallahu liwadibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab mereka, itu nggak ada bencana. Ibu, bencana yang kadang bisa menghancurkan kehidupan kita. Rumah yang dibangun miliaran rupiah, kita kagum berada di dalamnya, orang salut melihatnya. Tapi begitu musibah datang, itu rumah ngabisin duit banyak, sebentaran gak pakai jam-jaman, menit sudah berantakan, ancur-ancuran. Pikirin rame-rame tuh ya Bu. Hanya kadang ada musibah bencana yang datang, yang tersisa hanya tempat ibadah, musola sama masjid tuh yang selamat. Ibu kudu ngelihat kejadian 2004 26 Desember tsunami menghantam Aceh, Nangro Darussalam. 2 kabupaten Malabo dan Banda Aceh rata luluh lantak, nggak tersisa. 250.000 nyawa melayang jam 8 pagi. Cuma masjid yang tersisa. Ada gempa di Turki, Masjid Khadijah masih tetap diri. Ada setu hancur di Ciputat Cirende, itu juga musola tetap aman. Makanya sebelum ada musibah, ada bencana, ini punya suami suruh ke musola, suruh sholat berjamaah. Ibu yang tidurnya kudunya belakangan, bangunnya duluan. Orang perempuan tuh kudu begitu, tidurnya belakangan, bangunnya duluan. Orang pondok rajak bagaimana tidurnya? Orang pondok rajak tidurnya duluan, bangun kebluk, namanya itu kebluk. Kalau begitu kebluk ya, begitu Pak RT, Pak RW, Ketua DKM. Ini musolanya adanya di pojokan ini. Jadi kalau ada warga mati meninggal dunia nggak pernah berjamaah, jangan sholatin di musola, sholatin di posyandu bareng, kasih vaksin biar dia hidup lagi tuh. Bener nggak begitu Bu? Oh iya, ibu-ibu mau maulid mau ngapain? Mau tanya sama saya, mau ngapain maulid? Penyakit fisik cuman ngerusakin dunia, penyakit ruhani ngerusak dunia, ngerusak akhirat. Hati-hati ibu kalau punya duit banyak, penyakit kita berbahaya. Ngabisin duit, rumah kontrakan bures. Apalagi kita punya penyakit yang rame-rame itu ya, punya penyakit rame-rame itu kan komplikasi. Itu kan penyakit nggak mau sendirian tuh ya. Kita mah jangan apa punya penyakit yang kayak begitu ya Bu. Ya Bu. Bagi sekarang mah rumah sakit udah kayak hotel pisan, yang punya duit cepet dilayanin, pelayannya luar biasa. Gilanya kagak punya duit mah dilongok juga kagak. Bener begitu? Bener begitu Bu? Makanya saya doain ibu biar pada sehat, terutama saya kudu sehat. Ceramah dari pagi sampai malam udah 4 ini Bu saya. Sepagiannya aja 3 tuh, tanya no driver no berkat di dalam mobil saya Bu, lihat deh sono. Berkat udah ada 3, sama dari sini 2 kan jadi 5 itu. Ya tapi di sini mah saya mah kenal, karena di sini mah orang tua, saya mah nggak jadi masalah. Saya mah ceramah di sini sama ikhlas. Saya mau dihonori kan, mau diberkatin sama kagak nanya. Cuma ntar bagaimana bini saya nanya, dari mana Bi? Pondok Rajak ngapain muludan?
Ya siapa Ustazah Yumnah ya. Ustazah Amnah ya, terus berkatnya ikhlas gitu aja, honornya ikhlas begitu. Men bini saya ngomong, anak gimana anak lu dempanin ikhlas begitu. Jadi pada gue berantem sama bini nggak, aku di rumah yang panitia aku pada tanggap kan gitu ya. Bener gak itu Bu? Alhamdulillah. Air putih biarnya biar kayak dukun, gua nggak ngapa-ngapa. Air putih pasan bae guru pada masuk angin baik ya, padahal mah gue dikasih susu kopi juga keterima. Ini mah air putih udah kayak orang menyembur. Luar biasa dah. Ini kalau panitia keluarnya air putih bagaimana urusannya nanti nih ya. Itu Nabi Muhammad Bu. Makanya orang kalau gembira sama Nabi Muhammad, jangankan sekelas kita, dengerin nih, jangankan sekelas kita saudara itu ya. Ibu kenal itu amalnya Abu Jahal. Abu Jahal tuh kenal nggak Abu Jahal? Abu Jahal kurang jahat gimana sama Nabi Muhammad, padahal itu ponakannya. Tapi dalam sejarah setiap hari Senin nerakanya adem, kuburnya diringanin, cuman karena itu Abu Jahal pernah gendong Nabi Muhammad, pernah gembira dia punya saudara perempuan Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Di situ kebahagiaan yang Allah jadikan, diringankan dia punya siksa kuburnya, diademin nerakanya setiap hari Senin. Tuh Ibu. Makanya inna aulan nasi biyaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sepaling utama manusia di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Ibu kudu banyak membaca sholawat. Tim hadra, tim gasidah harus lebih banyak membaca sholawat. Nyanyi boleh nggak? Boleh, siapa yang larang? Nyanyi nggak haram, yang penting tahu posisi dan tempat. Saya pulang ceramah aja nyanyi, pulang 12:30 jam 1 itu bini saya bangunin, bangun loh nyanyi sama gua begitu. Nyanyi gimana? Nyanyi lagunya joget gitu, hidupin handphone salon di kamar kecil, joget saya, joget mari joget begitu saya, joget mari joget la 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 begitu. Joget tidak dilarang, tak dilarang asalkan jarang-jarang, tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Mari joget, mari joget, mari joget, mari joget. Saya puter-puter tuh bini saya. Habis itu gue suruh kamar mandi gosok gigi cebok biar ada bersih. Ngapa gue mau nangkring, coba itu kan hebat banget itu jadi kiai. Makanya kiai semua anaknya banyak, rata-rata kiai anaknya banyak karena kiai jarang pakai celana. Makanya gamis doang tuh sama jubah tuh, gamis doang, dia kebelet tinggal ngangkat doang gitu tuh, gua angkat, gua angkat, gua angkat, gua angkat, gua angkat. Makanya muntah mulu bini, pulang muntah. Itu jadi orang laki-laki mah Bu. Nah, kalau kita pakai lepis baru mau main, sapian bangun, baru mau deket yang kecil bangun. Begitu mau mulain ada orang ajan as-sholatu khairum minan naum. Orang perempuan kalau udah berhajat kagak mau kan marah-marah baik. Kan perempuan kalau ngaji rajin biar taat sama laki ya Bu. Kalau laki berhajat jangan suka nolak, efeknya luar biasa. Laki habis minum telur bebek sama jamu setengah botol ya Pak, habis Isa udah ngerayu, wah kita kagak dikasih-kasih. Mama yuk kita ngisi pulsa yuk mah. Kata bininya, sorry sinyal lagi kurang bagus papa. Itu nggak boleh orang perempuan begitu Bu. Orang perempuan mah kan kalau dirayu orang laki nggak pernah ada putus asanya. Hai dong ma, papa nggak tahan ma, babu udah nggak tahan pisan ini. Sorry batunya belum dicas. Lobet. Entar 2-3 hari bininya yang marahin, papa sinyal bagus batu habis dicas yuk kita ngisi pulsa. Oh sorry mama, papa sudah ganti kartu. Lah udah kayak begitu baru ditawarin loh. Kemarin kemana baik sinyal kurang bagus, jembreng supaya nggak ganti kartu. Dengar itu Ibu, paham nggak? Lah kalau udah ganti kartu sinyal nggak nyambung ya, ntar pulang begitu, papa sinyal bagus nih begitu. Apa kata lagi mau tahu well. Itu amalan ibadah kudu kayak gitu. Makanya ta'limul muta'allim, ngaji itu hukumnya fardu ain, sama seperti sholat Jumat tuh Pak. Kalau sholat rawatib, sholat maktubah, orang imam tuh nggak niat menjadi imam. Di tengah perjalanan makmum nggak niat menjadi makmum, bisa sah aja, makruh doang. Tapi kalau sholat Jumat imam nggak berniat menjadi imam, makmum nggak berniat mengikuti imam, batal tuh sholat Jumat tuh, lihat. Nah ngaji juga maulidan hukumnya sama. Kita ini ngaji, duduk di sini ngamanin ibadah.
Makanya kudu girang punya bini ngaji rajin, apalagi sekarang bulan Maulud gitu, menghemat pengeluaran, kada pada bau paros, pada bau bongsang. Nah kan maulid mah cuma 4 rumusnya, al farhu bilailati wiladati wal qiyamu inda dzikri wiladati wa qiraatil maulid wa it'amu ta'am. Kalau yang namanya maulid mah kita kudu bahagia, kita kudu gembira, kita kudu bersukaria nyongsong kelahiran Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim, 2 bulan dalam kandungan Sayyidatu Aminah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak 6 orang. Yang pertama namanya Abu Lahab, yang kedua namanya Abu Tholib, yang ketiga Abdullah, yang keempat Abbas, yang kelima Sofia, dan yang keenam Hamzah. Tuh ibu, ibu itu anak Abdul Muttalib. Makanya ibu tuh seneng banget punya anak pada ngaji, pada pintar, bukan cuma dunia tapi anak pintar, kenal keluarga Nabi. Bersyukur sama PAUD sama TK, bocah pada ngaji diajarin tuturan Nabi. Emaknya belum tentu apal. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Tholib. Mari kita mengenali, tuh suaranya bagus. Ini namanya suara penceramah lapar, telat makan. Keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, abis bisa ini mah keluarga suci. Anak-anak Nabi 7 orang, 3 laki 4 perempuan. Nyanyi mah bocah gak usah pakai diajarin bu. Makanya bocah bengal-bengal sekarang, bader-bader, padahal mainnya sarjana mulu sekarang. Orang-orang tua kita dulu ya, SD gue jarang ngelulus sama kita, tapi anak pada bener bocah. Apa itu bu? Jarang pada sekolah. Mama kita dulu jarang mengenyam pendidikan. Warang bapak emaknya S1, S2, S3, steler, doger. Emaknya pada sarjana, anak bandel-bandel bocah sekarang. Bener gak begitu bu? Apalagi sekarang teknologi gadget udah kagak ada berhentinya. Bocah lenger nangis berhentinya pakai HP. Ibu juga begitu bangun gak nyariin laki, apa yang cari? HP gue di mana ya adanya? Laki pergi nggak ketahuan, bego mantul madon. Bener gak begitu? Nah, iya makanya orang perempuan sekarang masya Allah ngaji wangi, pergi juga pakaian paling bagus. 2-3 meter orangnya hilang, wanginya ketinggalan, gelan tidur sama laki. Ya soal remason dibalur. Basem caplang dibalur laki, sama deket bangkis mulu laki. Kadang-kadang nggak mau kita sama laki, pipi ditaruhin autan, sama leher ditaruhin autan. Lakinya nyium, pipinya pahit, lehernya pahit. Karena orang jahil-jahil ya. Tapi kalau yang begini mah enggak, gini mah di sini mah enggak sekali-kali, sering. Di sini mah nih dandanin ibu nih, ibu dandanin semuanya. Tuh Nabi ibu 2 tahun, 2 bulan Sayyidatu Aminah, Sayyid Abdullah wafat. Sebagai seorang perempuan tetap duka, sedih. Tapi orang perempuan dia lebih tegar daripada orang laki-laki. Tuh hebatnya Pak. Makanya kalau bisa mau bapak-bapak nih kita pak matinya duluan pak, kalau bisa kita pak duluan. Iya kalau kata kita belakangan pak. Masya Allah anak banyak, udah kagak kurus dah bocah dah. Apalagi kalau ngambil ibu sambungnya PA, bocah ngatu cacing ande agul ke semenggah mat bocah. Bener gak begitu bu? Lah iya coba ada kalau anak 5 bapaknya meninggal, anak ngikut emak, beres bocah pada sukses. Bener gak begitu bu? Itu dah rata-rata. Coba kalau anak 5 emaknya kagak, ikut bapak aur-auran bocah. Oh bapak-bapak yang di dalam tolong dah jangan pakai momen 2, kesianan bini kita lagi mau nambah, kesianan. Kecuali kiai nggak ngapa-ngapa kiai mah. Lah kiai emang hiburannya kagak, jadi mainnya kobakan mencos doang dia mah udah. Ngapain lagi emang kiai mah bu? Ya dakwah, syiar agama. Makanya ibu-ibu didik tuh bocah biar bener, jangan cuma dimpanin doang, kasih keteladanan. Akhlak bocah, masukin pesantren, pondok biar bisa ngaji. Tuh harta omset aset paling berharga. Anak disuruh kerja doang sekolah tinggi, punya kekayaan bisa banggin orang kampung, bocah nakal, bocah bader,
jangan suka nyalain bocah, kata Nabi. Fa akrimu auladakum fa innal karamatal aulad ibadatun. Muliain tuh bocah, karena anak adalah rahmat yang mampu memberikan ketentraman, kedamaian. Orang tua yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman kepada anaknya, itu pahalanya luar biasa. Susu dari mana ini susu? Emang kudu diingetin juga ya, susu ya, susu juga hati-hati juga Bu. Ada anak muda pengangguran ya kan, ngelamar kerja sono sini kagak diterima, mengusia gue udah lambat juga itu orang laki itu Bu ya. Jadi ceritanya dia putus asa, terima kerja sono kagak ada, janda umur 78, dia baru 25 ya, dikerja juga, akhirnya dia kawin tuh sama janda tuh, dia tuh Bu, kawin tuh bocah sama janda. Pikiran dia makan orang udah 78, makan dikit lagi mati, orang tinggal 2 tahun lagi 80. Pikir dia mah, dia nekat juga ngawinin janda umur 78. Begitu berumah tangga seminggu bujuk yang mati lakinya. Ternyata begitu masuk rumah sakit diagnosa itu bocah lanang keracunan susu. Ternyata susu nenek-nenek itu udah kadaluarsa. Pantes mampus tuh anak muda. Tawa-tawa aja Pak, nggak usah ditahan. Lo kayak Ramadan lagi girang-girang banget ya. Ini maaf ya, orang ceramah tengah hari jadi gua kudu giniin. Lah kalau kagak lu selonjoran kayak mau lahiran. Begitu ya, emang begitu. Masya Allah, sekarang kita mulut itu interaksi umat dengan ulama. Doa bareng, doa minta sama Allah Ibu. Masya Allah, Indonesia ini sekarang kalau saya perhatiin nih, saya tiap hari main di jalan Bu, saya tiap hari saya main di jalan. Masya Allah beragam tuh manusia. Masya Allah, saya lagi diambulin ini, bujuk gue lagi diambulin. Masya Allah, tadi kemana baik ya, gue apa yang ngambil minum sendiri di dalam Pak, ngambil sendiri saya. Ini mah ada Masya Allah, ini adem sari yang Bu ya, ini juga sama Pokari Sweat ini ya Bu ya. Satu lagi tuh, apabila panas dalam jangan lupa larutan penyakit, larutan penyegar cap kaki 3 yang ada gambar badaknya. Jadi saya dikasih 3 diambulin gue ini ya, asal suruh kembung kali biar nggak madang. Ya salah bahaya. Padahal ini begitu guru pulang Bu, Masya Allah lupa kadang-kadang apa enggak ibu cokok. Kadang-kadang ibu-ibu begitu ya. Soalnya dipisahin saya dalam, alhamdulillah saya dipisahin di dalam, jadi aman. Bapak kalau kita dicampur sama orang perempuan, begitu kita maulid Bu, meleng hilang. Ya orang ngaji aja hari Senin begitu, ketahuan pisang depan guru Bu, masih ada guru pisang udah tanding. Ono dua, gue tinggal bonggolnya doang gue liat. Waktu orang wadon, emang udah dari sononya ya, udah dari sononya begitu orang wadon emang ya Bu ya. Emang begitu orang wadon mah pada maulid, pada ngaji, pada bawa tas, emang ada isinya? Enggak. Paginya enteng itu angin mabur, begitu pulang mah terus dia miring. Emang kagak banget makanan mah tublek-tublekin bae. Emang udah dari sono orang wadon mah ya diajak biasan be pisang baru kuning udah dipotes-potesin sambil jalan. Begitu jalan tab dia ketek, begitu selang ya terus be kuning kena ketek. Jadi orang perempuan tuh keteknya dahsyat. Jadi begitu ibu-ibu ya, jadi kita kudu mulut, kudu maulidan, silaturahmi antar umat Islam, mengobati penyakit hati yang sekarang makin tumbuh dan makin berkembang. Coba penyakit hati, kampung jadi kagak pada damai, sama tetangga kagak pada nanya, sama orang tua kagak tegur sapa. Tuh liatin dah, sama saudara mbayang merajin, ibu ada mah ke musola mulu, tapi sama tetangga kagak mau nanya. Ibu hati-hati ya Bu ya, jilbab itu kan ciri identitas pakaian muslim, hati juga mesti diimanin gitu Bu. Dengerin tuh ibu-ibu, ntar pulang dari sini berubah sikapnya ya Bu ya. Yang tadi kagak menegur sama saudara, karena ada orang Bu pakai jilbab rapi banget, matanya doang kelihatan, tapi kalau ketemu kita jeblug aja kagak nanya. Ada di sini, ada itu yang begitu. Mana orangnya? Tunjuk gue lihat dah. Ada jauh ya gitu. Makanya jangan begitu dah Bu ya, mata doang kelihatan kayak ulik-ulik gitu tuh, yang ketutupan. Jadi emang serba salah sih orang gara-gara pakai masker Pak. Pakai masker emang bermasalah juga kita. Pakai masker terus kita kondangan nih Bu, begitu kita tarik itu bini orang salah bawa. Itu salah, kita ngapa itu begitu ya? Salah Bang, bukan saya Bang, bila Abang mau ono ya emang ketutupan. Jadi salah itu gara-gara pakai gituan ya. Jadi kalau di rumah mah Bu jangan dipakai gituan, jilbab buka gini biar ada transparan dikit ya. Itu mau ke jilbab, orang pakai jilbab ceramah gue nggak enak Bu, bindeng. Wassalamualaikum, agak enak banget udah. Malah kan sholat pada begitu ya Pak di musel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kayak film kurang batu.
kurang casan. Begitu mikir tuh rame-rame nih kebenahin hati, dandanin pakai jilbab, nggak usah berlebih-lebihan. Itu namanya mulut. Mulut tuh lagi identitas, dicari sama Nabi nanti di akhirat. Emang kagak dicari dicari sama Nabi nanti nih di absen. Ya kan, Nabi aja mau meninggal dunia mikirin umat, nanti dibangkitkan pertama oleh Allah, yang dicari umat, bininya cari. Makanya ibu selawatan, selawat Jibril tuh, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan alfa maratin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Jadi kalau ibu berselawat kepada Nabi jumlahnya sampai 1000 kali, ibu tidak akan mati sebelum ibu mendengar berita bahwa tempat ibu di dalam sorga. Bukan cuman itu doang, lam tamassahun nar, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tuh ibu, itu kudu ibu baca tuh, jangan sampai kagak tuh ya. Makanya dulu mah Hadad Alwi itu sama Sulis masalah tiap hari anak-anak sambil main layangan sambil berselawat, sidanan nabi sidanan nabi sidanan. Begitu dulu mah, ya thayyibah ya thayyibah ya dawalai gitu. Enak dulu mah, bocah akhlak pada bagus, akhlak pada bener, kalaupun nggak pinter tapi lembut hati, sopan. Makanya ibu jangan suka nyumpain bocah. Ini orang wadon pernah saya dengar begitu tuh, kalau ngaji marajin tapi bocah salah dikit setan-setanin tuh bocah, ya anjing-anjingin tuh bocah. Dengar orang perempuan nggak boleh begitu bu. Rhoma Irama udah bikin lagu syair itu nasihat buat kita. Kalau wanita sudah sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Tuh lihat, kalau wanita sudah sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka binal, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Tuh lihat Rhoma Irama mah gitarnya sampai naik atas gitu ya bu ya. Bener gak begitu bu? Rhoma Irama mah bininya sakit aja bisa bikin lagu, bini lagi sekarat bu ya. Masya Allah. Mengapa harus ku tersenyum sementara hati menangis? Nyawer ngapa? Nyawer. Mengapa harus ku tertawa sementara hatiku luka? Enak banget bu. Maka saya mah kalau malam nyanyi yang bini saya, nyanyi saya mah. Ya kan main balas-balesan sama dia nyanyi. Itu saya mau, makanya saya mau karaoke di rumah. Di rumah yang haram itu yang di panggung yang pantatnya otek-otekan gitu tuh. Itu baru haram. Pantat ogel-ogel peletek patah terus begini jalan aja. Kalau di rumah mah nggak apa-apa. Rhoma Irama jangan suka dihina, cerdas otaknya, jenius pengetahuannya, 77 tahun umurnya masih megang gitar. Benar nggak begitu bu? Apa aja yang dilihat sama dia dari inspirasi dari sebuah lagu. Lewat sini nih Pondok Raja, orang lagi nyolong pisang, omang ngeliat jadi lagu, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang orang, jangan ditebang. Ya coba itu, segitu aja tuh nasihat buat kita. Mantap gak tuh bu? Bawa mobil disalip marah oma jadi lagu, rem tangan tuh coba. Bener gak gitu? Nah, iya, mau tuh lagu ini pojokan pada diem baik kayak bujuk. Kalau gitu mah di sebelah ada orang ini ngaji kayak akuarium begitu. Kata dia kagak disenggol-senggol tadi ya, udah ada yang selonjoran tuh kayak mau lahiran. Udah berapa bu? Pembukaan berapa bu? Ya ngaji selonjor kayak orang mau beranak. Saya pikir ular lagi ogel-ogelan baik, emang celananya belang tuh. Saya gua pikir ulah piton. Kalau gitu mah orang di pojokan bujuk. Hah begitu. Nah, iya tutupin bu, gua pikir uset itu piton apa? Lucu kalau gitu mah training belang. ada bahaya. Ya Allah tuh begitu mikir rame-rame ya. Ini namanya ta'limul muta'alim tuh. Berkat udah pada dikasihin kata guru telat pada pemulang itu udah. Ini emang apa?